Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wal maqalatu sabi'ata asyarada, dan ini maqalah yang ke-17. Ahad kemarin kita sudah membahas kajian fikih, sekarang kembali ke Nasaihul Ibad yang tertunda hancak. Qila, dikatakan, as'adun nasi, yang paling bahagia bagi manusia, man, yaitu orang, lahu, yang tetap bagi dia, qalbun alimun, qalbu yang bisa memahami, bi annahu ta'ala ma'ahu fi ayyi mawdi'in, dengan memahami sebenar-benarnya bahwa Allah Ta'ala tetap bersama dia, fi ayyi mawdi'in, di tempat manapun. Wa badanun sabirun, dan memiliki jasad, badan, sabirun, yang sabar, dibawa untuk ibadah, ala ta'ati, kepada taat, wal marozi, dengan berbagai macam kebaikan, wa qana'atun, dan memiliki qalbu, rasa cukup dalam batin, ai ridon, tegasnya adalah ridho, bima fi yadayillah, dengan perkara yang tetap dari Allah yang memiliki kekuasaan, min qismatillahi ta'ala, dari berbagai macam bagian Allah Ta'ala yang diberikan kepada manusia, wasukunul qalbi, dan berdiamnya qalbu, merasa tentram, nyaman, inda adamil ma'lufati,
pada saat tidak ada lagi keinginan, berbagai macam keinginan yang menjadi penyakit sesungguhnya bagi manusia. Bermimpi kepada sesuatu dengan tujuan mencapai sesuatu itu dengan berbagai macam cara, walaupun haram, walaupun cara yang haram, tetapi justru meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Hadirin jamaah ta'lim rahimakumullah. Ini makalah yang ke-17, dikatakan as'adun nas, orang yang bahagia, manusia yang bahagia itu menurut ulama yang pertama, qalbun alimun, memiliki qalbu yang bisa dipakai untuk memahami tentunya ayat-ayat Allah yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yaitu yang terlihat. Ada ayat qauli, ada ayat qauni. Memahami qalbu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga qalbu ini tempat bersemayamnya haqiqah atau hakikat iman. Allah memberikan modal qalbu kepada manusia. Allah memberikan modal akal pikiran kepada manusia untuk apa? Untuk memahami siapa itu Allah. Siapa yang menciptakan alam dunia dan seisinya, langit, termasuk perkara-perkara yang gaib. Untuk memahami Allah dibutuhkan akal, dibutuhkan dalil akli dan juga dalil nakli. Setelah akal digunakan, qalbu juga digunakan dengan dimulainya iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa af'alun bil arkan. Diucapkan dengan lisan, apa itu? Kalimah pondasi tauhid. Sebelum membangun rumah, sebelum membeli genteng, sebelum membeli kayu, sebelum membeli cat tembok, maka langkah pertama adalah membuat pondasi terlebih dahulu. Apa pondasi bagi manusia, bagi kita? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sudah tertanamkah kalimah tersebut dalam qalbu kita, sehingga kita memahami siapa itu Khalik, siapa sang pencipta. Tanpa kalimah tauhid, tanpa kalimah la ilaha illallah, kita tidak akan pernah memahami siapa itu Khalik, siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberikan napas kepada kita, siapa yang menciptakan ruh, siapa yang bisa mengedipkan kelopak mata kita, siapa yang menggerakkan kaki, tangan, lisan kita. Sehingga manusia yang mengetahui siapa dirinya sendiri, maka ia akan mengetahui akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diucapkan dengan lisan, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Nanti ajarkan anak kita tarjamah yang agak benar, Pak. Kalau kalimah tarjamah azan di TV, la ilaha illallah, biasanya yang saya lihat, tidak ada Tuhan selain Allah. Ditambah sedikitlah kalimahnya, walaupun tarjamah ini. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan
yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Baik fil wujudi, dalam wujudnya, dalam sifatnya. Panjang dia. La ilaha illallah. Hurufnya ada berapa teh, Pak? Jumlah huruf ada berapa? 12 huruf. Kalimah la ilaha illallah jumlah hurufnya ada 12. Muhammadur Rasulullah pun kalimahnya hurufnya ada 12. 12 tambah 12 sama dengan 24. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Satu huruf dari kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menghapus dosa 1 jam bagi orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman tidak akan pernah meninggalkan zikir la ilaha illallah. Afdolul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdolul zikri seutama-utamanya mengingat. Fa'lam maka ketahuilah. Sesungguhnya dari kalimah mengingat yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Satu huruf menghapus dosa 1 jam bagi orang-orang yang beriman. Maka dalam kitab Tanqihul Qaul lil Imami Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala wa nafa'ana bih, man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa madaha, dengan memanjangkan huruf lam yang pertama dari kalimah la. Dalam hukum tajwid itu dihukumi mad jaiz munfasil, harokat ketemu alif. Kalau harokat bertemu dengan hamzah, mad wajib muttasil. Ulaika mad wajib muttasil. Ya ayyuhalladzina amanu, ya itu mad jaiz munfasil. Kalau mad wajib muttasil, wajib lebih dari 2 harokat. Paling sempurna 5 harokat. Membaca ulaika ala hudan mir rabbihim. Ulaikanya wajib lebih dari 2 harokat. Sempurnanya 5. Karena wajib. Kalau jaiz bisa 2, boleh 2, boleh 4, boleh 5, boleh juga 6. Namanya pun jaiz. Maka yang sempurna membaca mad jaiz munfasil itu 6 harokat. Maka bagi kita yang napasnya belum bengek nih, yang napasnya belum terserang asma nih, rajin-rajin baca zikir la ilaha illallah dengan memanjangkan huruf lam yang pertama. Afdolul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ustaz gak kuat, udah yang penting panjang welah gitu. 12 huruf jangan dikurangi, jangan ditambahi. Wajib membaca dengan benar, Pak. Ya. Jangan asal zikir, jangan asal membaca kalimah tahlil. Wajib belajar dengan benar. Jangan menambahkan huruf. La ilaha illallah, salah lagi. Ada yang dipanjangkan. La ilaha illallah, salah lagi. Kalau nggak belajar apa nggak ketemu?
Wajib belajar. Hurufnya ada 12. Tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang wajib disembah, yang wajib diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat modal, Pak. Modal umat Islam untuk masuk surga itu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Jangan mimpi mau ke surga tanpa la ilaha illallah. Mudah diucapkan, tetapi butuh pemahaman qalbu yang mendalam. Sehingga ada hadis mengatakan, barang siapa yang akhir daripada hidupnya membaca la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Sekilas tampak mudah. Akhir dari hidup kita membaca la ilaha illallah, masuk surga. Kiai baca la ilaha illallah, santrinya baca la ilaha illallah, karyawan baca la ilaha illallah, ahli maksiat pun membaca la ilaha illallah. Kalau cuma membaca masuk surga, ahli maksiat pun bisa. Yang rajin ngadu hayam, masih minum khamr, masih main judi slot ya, judi online, coba kita tanya, baca kalimat tahlil la ilaha illallah, kata tukang judi, kata tukang maksiat, bisa. Lalu yang membedakan apa? Pemahamannya, Pak. Ruh daripada kalimah itu hadir tidak dalam kolbu kita. Yang penting isinya, Pak, bukan kulitnya. Tetapi untuk memahami isi dibutuhkan kulit. Zaman sekarang orang ngaji, kulit ditinggal, isi dikaji. Akhirnya salah kaprah. Ujung-ujungnya isinya bau, Pak. Karena nggak pakai kulit soalnya. Itu yang keluar dari perut manusia itu. Yang kuning-kuning bau nggak? Bau. Kenapa? Nggak pakai kulit. Jadi orang yang mengaji hakikat tanpa syariat, hasilnya bau kayak gitu. Hati-hati, rukun agama ada 3. Islam, iman, ihsan. 3, tihang tuh 3. Salah satunya roboh semua. Mengkaji Islam untuk mengetahui perihal ibadah syariah. Mengetahui haram, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Mengkaji tauhid, mengkaji iman, ilmunya tauhid untuk mengetahui siapa Allah. Dan mengkaji ihsan, ilmunya tasawuf agar kita memahami tata krama, adab, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang berbicara hakikat tanpa syariat, berbicara tasawuf tanpa iman, ya bisa masuk zindik, ya. Bisa masuk juga munafik. Kembali, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wa madaha dengan memanjangkan huruf lam yang berdama, hadamat lahu, menghapus baginya, arba'atu alafi dzambin, 4.000 macam dosa, minal kabair, dari dosa-dosa yang besar. Coba bayangkan, bukan minas sogoir, dosa-dosa kecil, bukan, tetapi menghapus dosa-dosa besar. Bagi siapa? Bagi orang yang membaca la ilaha illallah. Setelah dosanya hapus, bersih, tidak ada lagi dosa yang besar, tapi orang tersebut masih membaca la ilaha illallah. Lalu untuk siapa itu menghapus dosanya? Dia kalau punya istri, istrinya pun dihapus dosa-dosanya. Kemudian pindah ke anaknya, taunya kawin lagi dengan yang muda, dihapus lagi dosanya. Tapi nikah lagi, yang tua kasih tahu. Ya. Setelah keluarganya terhapus dari dosa, untuk siapa dia masih membaca la ilaha illallah? Untuk orang tuanya, untuk mertuanya, untuk tetangganya.
Ustaz kok mudah amat sih membaca la ilaha illallah. Minimal sehari 3 kali, 4.000 macam dosa besar dihapus. Ya, mudah. Mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dipahami. Yang paling berat bukan mengucapkannya, Pak. Tetapi tatkala mengucapkan, dalam kolbu kita itu ruh daripada kalimat tersebut hadir enggak? Ya. Ruhnya, Pak. Bagaimanapun bodi mobilnya bagus, lampunya menyala, mantap. Tatkala dibuka kap mesinnya nggak ada, Pak. Kira-kira maju nggak mobil tuh? Bannya bagus, merek Dunlop. Supirnya pakai kacamata, pakai sorban, gagah. Dibuka pintu mobil, cekrek, itu ya. Masuk ke dalam mobil, pas kuncinya nggak hidup. Kenapa nggak hidup? Nggak ada mesin, Pak. Lisan kita basah dengan mengucapkan la ilaha illallah, tetapi kolbu kita kering dari makna tersebut, ya itulah tidak ada kadar, Pak. Ya, sejauh mana kadar kita mengucapkan la ilaha illallah, pemahaman itulah yang dinilai, Pak. Kadar itulah yang dinilai. Emas yang paling mahal, emas sakarat, emas 24 karat itu. Sakarat. Yang 24 karat, yang mahal. Ya. Begitupun sama. Ahli maksiat baca la ilaha illallah, kita pun sama baca la ilaha illallah. Tetapi yang membedakan apa? Pemahaman dalam kolbu kita pada kalimat tersebut. Sudah benarkah kita meyakini, mengamalkan dalam kehidupan bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada ilah, tidak ada perkara yang bisa menolong saya, tidak ada perkara yang bisa membantu saya dengan mengucapkan la. Makanya lanya dipanjangin. Untuk apa? Untuk meniadakan yang memang tidak ada. Menghapus yang ada, ditiadakan. Kecuali yang ada itu hanya Allah. Ayo belajar supaya zikir kita membaca tahlil itu berbobot, Pak. Berbobot. Jadi kalimat yang kita baca la ilaha illallah harus beda. Sama diucapkan, tetapi harus beda dengan para ahli maksiat yang pandai membaca Quran, membaca zikir sampai subuh mereka zikir kepada Allah, tetapi pas subuh datang waktu subuh tidur. Kemana la ilaha illallahnya? Baca tasbih sampai subuh, datang waktu subuh tidur. Terus yang dibaca tadi apa? Gitu. Ya. La, tidak ada apa? Tidak ada perkara, tidak ada sesembahan, tidak ada patung, tidak ada berhala, tidak ada perkara yang bisa menolong saya, yang bisa memberikan manfaat kepada saya. Dari mana sampai mana? Dari ujung bawah bumi sampai ujung lapis langit yang ketujuh, berapa juta makhluk itu, Pak. Tetapi semua itu ditiadakan oleh kita dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kecuali, yuk belajar, saya pun sama belajar. Kolbu ini mahal, Pak. Kalau kita mau beli kemana? Akal ini mahal. Kalau kita mau beli kemana? Kalau sudah konslet, mau datang ke dokter klinik mana, Pak? Kalau urat saraf sudah pada putus, mau disambung ke bengkel las karbit mana gitu. Ya, manfaatkan akal kita, manfaatkan kolbu kita. Maka kebahagiaan bagi manusia yaitu bagi orang yang mempunyai kolbu alimun, kolbu yang bisa memahami. Karena salah satu golongan yang masuk neraka jahanam adalah lahum
qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai kolbu la yafqahuna biha, tetapi kolbunya tidak dipakai untuk memahami kekuasaan Allah, untuk memahami ayat-ayat Allah. Ini salah satu golongan penghuni neraka Jahannam. Al-A'raf surah ke-7 ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah menyatakan, sungguh akan kami isi neraka Jahannam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum, bagi mereka, qulubun, memiliki kolbu, la yafqahuna biha, kolbunya tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Kolbunya tidak dipakai untuk memahami apa itu la ilaha, apa itu illallah, yang tiap hari dia ucapkan oleh lisannya, tetapi kolbunya kering dari pemahaman makna tersebut. Hati-hati, ahli zikir bisa celaka, apalagi yang tidak pernah zikir. Yang sholat pun masih diancam celaka, apalagi yang tidak pernah sholat. Mun gitu mah aing moal sholat, sabodo maneh. Sabodo maneh. Sebetulnya Pak, sebetulnya kalau saya mau ngomong nih Pak, ini kalau yang awam, kalau yang benci makin benci, kalau yang sudah iman makin iman. Karena ini kalimahnya sangat menusuk, Pak. Sangat menusuk hati. Sebetulnya agama Islam itu tidak membutuhkan orang-orang yang hanya mengaku sebagai muslim saja. Ya. Islam tidak butuh kepada orang-orang yang hanya mengaku sebagai muslim saja. Tidak butuh sebetulnya. Allah nggak butuh. Nabi Muhammad nggak butuh. Jadi kita, bapak-bapak, saya tidak dibutuhkan sama Islam kalau hanya sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Tetapi kehidupannya jauh daripada Quran dan Sunnah. Islam nggak butuh apa sama kita. Nggak butuh sebetulnya. Sementara kita baru mengaku seorang Muslim, jauh dengan Quran, jauh dengan Sunnah, tetapi cita-citanya tinggi, Pak. Ingin masuk surga. Normal nggak tuh? Ya normal lah, masih normal. Orang ahli maksiat pun tatkala mati ingin matinya husnul khotimah. Jadi Islam nggak butuh sama saya kalau sebatas mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah aja. Salat ente, ngaji ente, ibadah ente. Ya. Ayo, mumpung kita masih bisa mandi sendiri, mumpung kita masih bisa sholat sendiri, pakai baju sendiri, jangan sampai kalau sudah dimandikan sama orang lain, pakai pakaian sama orang lain, sholat pun nanti disolatin sama orang lain. Di mana? Mungkin di masjid. Posisinya paling depan. Sebagai apa? Sebagai mayit. Mayit gak bisa mandi sendiri, dimandiin. Gak bisa pakai kain kafan sendiri, dikafanin. Gak bisa sholat sendiri, disolatin. Nah kita mumpung masih dikasih napas sama Allah, masih bisa mandi sendiri, masih bisa sholat sendiri, masih bisa pakai baju sendiri, manfaatkan sisa umur kita. Karena nanti di hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di mana hari la yanfa'u, tidak bermanfaat. Apa? Malun, harta. Sebanyak apapun harta kita, enggak ada manfaatnya di hari kiamat. Anak-anak kita enggak bisa menolong kita. Jangankan anak-anak, Pak. Di samping kita istri, presiden, orang tua. Kalau sudah ada di padang mahsyar, masing-masing, Pak.
illa kecuali man atallaha orang-orang yang kembali kepada Allah biqalbin salim dengan hati yang selamat, mati membawa iman, membawa Islam, mati di atas kalimat la ilaha illallah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan kalimat itu kita dihidupkan. Wa 'alaiha namut, dengan la ilaha illallah kita dimatikan. Wa 'alaiha nub'atsu, dengan kalimat la ilaha illallah kelak kita akan dibangkitkan. Maka tanamkan 12 huruf la ilaha illallah. Orang tua kita dulu sering berbicara, hati-hati jangan sampai kamu celaka 12. Kalau orang kolbunya tidak tertanam 12 huruf la ilaha illallah, alamat hidupnya akan mengikuti apa yang dia inginkan. Tidak peduli halal haram, yang penting dapat. Paham? Paham. Pokoknya paham begitu ya. Itu. Dan meyakini bahwa Allah bersama kita dimanapun, kapanpun. Tidak ada selubang jarum pun yang luput dari kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibadah di tempat ramai dicatat oleh malaikat, di tempat sepi sama juga. Bermaksiat pun sama. Di tempat ramai maksiat dicatat, di tempat sepi pun sama. Tatkala sendiri sama juga. Waduh, saya kalau maksiat nggak ada yang lihat nih, aman Pak. Sampai meninggal itu orang korupsi uang negara sampai dia meninggal aman, nggak dipenjara. Tetapi ingat, ada pengadilan akhir. Di dunia dia selamat, di akhirat semua catatan amal bukunya dibuka. Al-yauma, surah Yasin, apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari nanti Pak, di akhirat, tatkala Allah hisab periksa kita, yang berbicara bukan lisan kita, bukan, tetapi tangan berbicara, kaki berbicara, wa tashhadu arjuluhum, menjadi saksi kedua kaki kita Pak, terhadap apa yang kita kerjakan di alam dunia. Manusia suka bohong Pak, suka bohong, tetapi kaki nggak pernah bohong. Nanti yang ngomong kaki, tangan, ya. Mata dikasih 2, kaki dikasih 2, tangan dikasih 2, mata dikasih 2, telinga dikasih 2, hidung 1, lubangnya 2. Tatkala Allah kasih lisan kepada manusia, Allah hanya memberikan 1 lisan saja. 1 lisan pun dosanya itu banyak Pak. Bukan banyak, banyak. Apalagi kalau Allah kasih 2 lisan, depan belakang, waduh parah. 1 lidah pun, ini lidah, bisa membuat orang bertengkar, banyak dosa. Banyak dosa. Maka perbanyak zikir. Terutama zikir la ilaha illallah. Setiap ba'da sholat jangan pernah ditinggal Pak. Akhir daripada sholat kita, zuhur, minimal 3 kali la ilaha illallah. Ketemu lagi asar. Andai kata dari zuhur kita meninggal sebelum datang waktu asar, catatan malaikat Fulan bin Fulan telah membaca kalimat la ilaha illallah pada saat zikir ba'da sholat zuhur. Kalau kita panjang umur, ketemu waktu asar, sholat asar, baca lagi la ilaha illallah. Andai kata usia kita nggak sampai datang waktu maghrib, jam 5 meninggal Pak. Meninggalnya kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi orang yang nggak pernah sholat Pak, nggak akan pernah baca la ilaha illallah. Nanti baca-bacanya kalau dia undang tahlil Pak, baru ikut la ilaha illallah. Sambil matanya ingat buah apel, matanya melotot ke kue, semacam-macam. Kagak nyampe, kagak ada ruh dalam kolbunya. Maka berbahagialah manusia yang tertanam dalam hatinya kalimah la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. Sebelum meninggal dunia, talqin dulu, Pak. Talqin itu bukan untuk orang yang meninggal, untuk kita yang hidup. Kapan? Sekarang. Sekarang sebetulnya. Tidak ada huruf mim, tidak ada huruf ba, tidak ada huruf waw, tidak ada huruf fa yang membutuhkan bibir. Tetapi la ilaha illallah, makharijul hurufnya hanya menggunakan lidah saja. Coba, Allah sudah permudah itu. Sudah permudah. Tatkala sakaratul maut, lidah terketarik ke dalam, bibir menganga, masih ada kesempatan coba. Dengan menggerakkan lidah, mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada huruf mim, ba, waw, fa. Tetapi susah, Pak. Susah. Susah. Ya, susah. Nah, mudah-mudahan akhir daripada hidup kita husnul khotimah. Sesuai dengan pesan Allah, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takut yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Semoga 12 huruf tadi menjadikan pondasi keimanan bagi kita. Salat kita diterima oleh Allah dengan dasar pondasi tadi. Ibadah saum kita akan berbeda dengan kebanyakan orang-orang yang berpuasa. Karena berapa banyak orang berpuasa tanpa pondasi la ilaha illallah. Berapa banyak orang qiyamul lail pingin kaya, tetapi hanya mendapatkan lelah saja. Kenapa? Pondasinya keropos, Pak. Maka tanamkan kuat-kuat pondasi la ilaha illallah. Nabi Adam beriman sama Allah. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam mengucapkan la ilaha illallah. Semua Islam. Nabi Adam disebut seorang muslim. Nabi Adam berserah diri kepada Allah. Nabi Ibrahim seorang muslim. Kenapa? Berserah diri kepada Allah. Bahkan pesan Nabi Ibrahim kepada Nabi Yakub, kepada Nabi Yahya, pesan abahnya sebagai Abul Anbiya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan Nabi Ibrahim, Pak, kepada Yakub, kepada Ishak, kepada turunannya. Maka jangan sampai kalian mati dalam keadaan tidak membawa Islam. Nabi Ibrahim orang yang berserah diri kepada Allah. Sebutlah muslim. Pertanyaannya, kita sudah ngaku muslim, tetapi sudah berserah diri sepenuhnya belum sama Allah. Muslim itu artinya berserah diri. Ya. Aslama yuslimu islaman. Orang yang berserah diri disebut muslim. Insya Allah hidupnya selamat, sejahtera. Kalau belum berserah diri sepenuhnya sama Allah, belum disebut seorang muslim sebetulnya, Bapak. Maka Islam nggak butuh sama orang yang kayak itu, nggak butuh sebetulnya. Ya, nggak butuh. Kita bangga, malah justru Islam nggak butuh sebetulnya. Hanya sekedar pengakuan saja di lisan. Aku cinta padamu, pret. Kembali. Yang kedua, berbahagialah manusia yang memiliki wabadanun sabirun ala ta'ati, mempunyai badan yang sabar untuk taat kepada Allah. Sabar terbagi 3. Sabar tatkala ditimpa musibah. Sabar tatkala melaksanakan taat kepada Allah. Dan sabar tatkala menjauhi maksiat. 3 perkara ini pahalanya sangatlah besar. Bahkan orang yang bersabar, pahalanya bighairi hisab, tanpa batas, tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sungguhnya pahala bagi orang-orang yang sabar itu tidak bisa dihitung, saking besarnya. Allah kasih jasad kepada kita, bisa bergerak dengan ruh,
ruh. Dengan sabar, tangan kita dipakai untuk mengangkat Allahu Akbar. Dengan kesabaran, tangan kita memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan kesabaran, kaki kita langkahkan ke masjid. Dengan sabar, mata kita gunakan membaca Al-Quran. Memahami ayat-ayat Allah yang terlihat. Dengan sabar, akal kita berfungsi. Dengan sabar, kolbu kita berfungsi. Maka bahagialah bagi kita yang masih sehat, jasad kita masih sehat, belum stroke, belum kena penyakit jantung, naudzubillah, dijauhkan. Maka pergunakan untuk ibadah, kuncinya sabar, Pak. Ini sudah didesain sama Allah. Kepala sudah Allah desain dengan sebagus-bagusnya. Tangan sudah Allah desain dengan sebaik-baiknya. Kaki dua Allah desain dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk ibadah. Ya Allah, andai kata saya sholat ribuan kali berdiri, puluhan juta kali takbir, puluhan ribu kali ruku, apakah saya mesti ganti oli? Ya Allah, enggak usah. Sudah Allah setting, Pak. Mau berapa ratus ribu rakaat kita sholat, tidak akan pernah tangan kita jadi bengkok. Karena sering ruku, tulang punggung kita jadi ngeringkel. Enggak akan pernah. Allah desain dengan sebaik-baiknya. Ayo kita pergunakan dengan ibadah. Dasarnya sabar. Wa badanun sabirun. Bahagialah manusia yang mempunyai badan yang sabar. Sabar artinya memaksakan diri untuk taat kepada Allah. Sabar menerima ketentuan dari Allah. Ini datang ke sini butuh kesabaran, Pak. Angot sampai jam segini, Ustaz datang masih ceramah. Dalam kolbunya, hai tada tunggu, saya ngopi. Tuh, sabar. Ustaz pun sama pengen ngopi. Sabar aja. Sabar aja. Wa badanun sabir. Berapa banyak orang yang sehat bisa melangkah, kakinya sampai ke pabrik, kakinya sampai ke Ancol, kakinya sampai ke Taman Mini, rumahnya dekat masjid, kakinya enggak nyampe-nyampe ke masjid, Pak. Tuh. Ayo, tafakur. Berapa banyak orang yang bekerja dengan tangan, ya, mengangkat barang puluhan kilo bisa. Tatkala Allah memanggil dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kakinya ngedadak setruk, Pak. Ayo, udah aja nih, melangkah kaki, gek masuk ke kantin, duduk, tumpang kaki, tangannya yang mestinya dipakai takbir, ngopi, ngerokok. Coba itu. Allah marah? Enggak. Datang waktu asar, Allah panggil lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apa yang saya pegang sekarang kecil? Setir mobil kecil, pulpen kecil, laptop kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kumandang azan di Masjid Miftahut Taqwa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gandenglah. Komputer jadi tandingan untuk Allah. Pulpen, kolamun, azan berkumandang kita masih menulis urusan dunia, kolamun jadi tandingan terhadap Allah. Berarti lebih besar pulpen daripada Allahu Akbar, Pak. Ya, tafakur, tafakur. Yang ngasih napas Allah, yang ngasih tangan Allah, yang ngasih kaki Allah. Allah panggil buat 4 rakaat sujud, gak mampu, Pak. Hati-hati, hati-hati. Dihisab itu, mata dihisab, kaki dihisab. Bukan saya, semuanya. Khusus ustadznya yang ngomong. Ya. Jadi jangan mimpi masuk surga apalah. Ya. Ukuran kita sekarang surga lupain. Ukuran kita surga lupain lah. Gak usah dipikirin. Gak usah. Lagian belum ada juga surganya belum ada. Yang punya surga Allah, yang punya neraka Allah, deketin aja Allahnya. Bikin Allah sayang sama kita. Orang Jerman bilang begini, hirup teh kudu pikaresepen Allah, kayak gitu. Iya wajah cek urang mah ganteng, wajah cek batur mah geulis. Ya.
awak hidung irung mancung, hitam manis, kasep. Kira-kira pikar sepun Allah teh hirupna gitu. Sekirana geulis, cantik, molek, tampan, kalau hidupna, hirupna, tepi karesepun Gusti Allah keur naon? Kenal. Kartos. Nah, berhubung pakai bahasa Sunda, iya, berarti terenggesan ngaji. Wabadanun sobir, dipakai untuk ibadah. Paksain Pak, sabar. Kaki, dengkul, Allah setting untuk berdiri, untuk ruku, untuk sujud, untuk duduk. Tangan Allah setting untuk mengangkat, untuk menumpang kaki tatkala ruku, untuk ditempelkan tatkala sujud. Jumlah jarinya 5, yang kiri 5, yang tangan 5, kaki 2, jari kaki 5, sebelah kiri 5, sebelah kanan jarinya. Yang jadi masalah monyet pun sama, kakinya 2, tangannya 2, hidungnya 2, mulutnya 1, telinganya 2. Main ke taman mini, nyet, gening mirip, mirip. Ayo tapakur. Ulin ka gunung poho ka Allah, ulin ka laut poho ka Allah, ulin ka Ragunan poho ka Allah. Bahkan ziarah ke Wali Songo poho kana maot. Kunaon? Kolbu Pak. La ilaha illallah, tidak ada ruh. Aneh orang ziarah ke makam wali lupa sama mati. Ya. Aneh itu, aneh Pak. Zaman sekarang tuh. Kenapa? Itu kolbunya tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Cuman sekedar di bibir saja. Nilai manusia, mulianya manusia bukan terletak pada daging, Pak. Mulianya manusia bukan terletak dari apa yang dia miliki, harta, tampan, gagah, bukan. Nilai manusia, ada nilainya disebut manusia, terletak pada ketakwaannya. Tetapi nilai monyet, nilai kambing, nilai sapi, kehormatannya ada pada dagingnya, Pak. Kambing, kehormatannya ada pada dagingnya, Pak. Tapi manusia, kehormatan manusia, kemuliaan manusia, bukan terletak pada dagingnya, Pak. Tapi pada ketakwaannya. Tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Kurban, sapi dipotong, kambing dipotong. Belum juga dipotong, bandar kulit udah nungguin. Pak Ketua DKM, kulitnya bila berada diical gitu. Ditungguin, Pak. Tetapi tidak pernah ada manusia meninggal, bandar kulit datang. Punten Bapak Ibu sadayana eta kulitnya pada diical, muah. Diical. Ternyata kemuliaan manusia bukan pada daging, pada ketakwaannya. Pantas Allah ciptakan domba, tidak suruh sholat, tidak suruh ngaji, karena nilainya pada dagingnya. Tapi manusia. Jadi kalau kita nggak mau ibadah, nggak mau sholat, nggak mau haji, nah berarti kita mirip-mirip tuh dengan itu, dengan nyet gitu. Bahkan manusia kalau kolbunya sudah tidak bisa dipakai memahami ayat-ayat Allah, dikasih mata tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dikasih telinga pun tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kal an'am, mereka bagaikan binatang. Tuh, Pak. Bagaikan binatang ternak. Manusia Allah samakan dengan binatang ternak. Bahkan balhum adol, lebih sesat dari binatang. Kenapa? Karena lebih manfaat binatang dibanding manusia yang gak mau ibadah. Coba tanggal 10 Dzulhijjah, kambing dipotong, kulitnya manfaat, dagingnya manfaat, kepalanya manfaat, buntutnya dibikin gantungan kunci. Coba manusia, ada enggak yang dibikin gantungan kunci? Mulai.
Wa badanun sabirun. Allah kasih badan kita, jasad kita untuk sabar, menerima perintah Allah. Sebagai seorang muslim, saya pasrah menerima perintah Allah sekaligus melaksanakan perintah-perintah Allah. Ciri kebahagiaan manusia. Yang ketiga, insya Allah nanti kita sambung ahad depan. Baru 2, ini cuma 3. Kebahagiaan manusia, pertama, memiliki kolbu yang bisa memahami kebesaran Allah dan mengakui, meyakini, merasakan bahwa ia selamanya dilihat oleh Allah kapanpun, dimanapun. Dan yang kedua, orang yang bahagia adalah memiliki badan yang sabar untuk dipakai ibadah. Mudah-mudahan dengan taklim di ahad pagi ini bisa menambah sedikit keimanan untuk kita, karena dengan iman itulah insya Allah manusia akan selamat. Walaupun iman kita pun sama, hanya sebatas di bibir saja. Ulaika humul mu'minun haqqo. Ya, para sahabat iman para sahabat itu, mereka beriman sama Allah haqqo, dengan sebenar-benarnya iman. Saya baru bisa mengucapkan beriman kepada Allah, tetapi belum sebenar-benarnya beriman. Saya bertakwa kepada Allah, tetapi belum haqqa tuqatih, belum takwa dengan sebenar-benarnya. Maka berusahalah bagi kita untuk takwa dengan sebenar-benarnya takwa, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Bibil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahu Akbar. Ustaz nih, gantian. Lupa.